Halo, kembali lagi bersama saya Nata. Terima kasih yang sudah mampir. Semoga keadaan kalian baik selalu. Kali ini saya akan membahas alur film bergenre thriller psikologis berjudul Watcher yang dirilis pada tahun 2022. Menceritakan sepasang suami istri yang baru saja pindah ke Rumania karena sang suami mendapatkan promosi jabatan. Namun, ketegangan dimulai saat sang istri tidak nyaman karena merasa dibuntuti tetangganya. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk kita pantau. Kisah diawali dari sepasang suami istri bernama Francis dan Julia yang sedang melakukan perjalanan menuju ke sebuah apartemen barunya di Rumania. Francis dan Julia berasal dari Amerika, namun Francis memiliki keturunan Rumania dari sang ibu. Karena mendapatkan promosi jabatan, akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke sana. Saat tiba di apartemennya, Julia melihat di sekitar yang tampak asing baginya. Di sana mereka disambut oleh ibu pemilik apartemen tersebut, kemudian diantarkan menuju ke kamar mereka. Tampak simpel namun terlihat nyaman. Pada jendela kamarnya terlihat pemandangan sebuah apartemen dengan bangunan yang tampak sudah tua dan tidak terawat. Meski begitu, mereka tetap menyukai kondisi apartemen mereka. Saat hujan turun di tengah malam, Julia yang tidak bisa tidur kemudian melihat pemandangan di sekitar jendela rumahnya. Di sana, ia melihat beberapa penghuni apartemen di seberang jalan. Saat melihat di lantai atasnya, tampak seorang laki-laki yang sedang berdiri di jendela kamarnya, seperti sedang menatap Julia. Tiba-tiba, Francis terbangun dan meminta Julia untuk tidur kembali. Perlu diketahui karena Francis memiliki keturunan Rumania sehingga dia sangat fasih berbahasa Rumania. Sedangkan Julia tidak mengerti bahasa tersebut. Akhirnya, ia memutuskan untuk terus belajar melalui ponselnya. Julia merupakan seorang artis di Amerika. Namun, ia meninggalkan pekerjaan dan seluruhnya, kemudian mengikuti suaminya menetap di Rumania. Bisa dikatakan Julia merasa asing dan belum terlihat bahagia dengan lingkungan barunya. Terlebih lagi terkendala dengan masalah bahasa, sehingga dia masih butuh waktu untuk beradaptasi. Untuk menghilangkan penat saat suaminya berangkat kerja, Julia menghabiskan sepanjang harinya dengan berkeliling di wilayah sekitar. Kemudian saat kembali ke rumah, di balik jendela terlihat siluet seorang laki-laki yang sepertinya memandangi dia secara terus-menerus, membuat dia tidak nyaman, lalu membalikkan tubuhnya ke arah suami yang sedang tertidur. Keesokan harinya, Julia kembali berkeliling di wilayah sekitar dengan mengunjungi beberapa tempat. Setelah itu, saat ingin pulang ke apartemennya, ia membelikan sebuah hadiah kecil untuk sang suami yang telah bekerja keras. Namun saat kembali, dia terkejut melihat pintu kamarnya yang terbuka lebar. Padahal Francis masih berada di tempat kerja. Secara perlahan ia melihat dan ternyata itu ibu pemilik apartemen yang mengganti lampu kamarnya yang sudah mati. Julia yang sudah mengenakan gaun yang cantik menanti kehadiran suaminya untuk dinner di luar rumah. Namun karena bosan menunggu, ia berjalan menuju ke jendela kamarnya. Sambil mematikan lampu, ia melihat orang-orang yang berada di apartemen di seberang jalan. Lalu saat pandangannya diarahkan ke atas, lagi-lagi ia melihat siluet seorang laki-laki yang terus memperhatikannya. Kini Julia merasa semakin tidak nyaman. Namun tiba-tiba suaminya datang dan menyalakan lampu. Kemudian mengajak ia pergi. Saat berjalan menuju restoran, terlihat beberapa polisi dan sebuah mobil ambulan terparkir di sebuah apartemen dekat tempat tinggalnya. Tampak banyak orang yang berkumpul di sana. Karena penasaran, akhirnya mereka ke tempat itu. Francis lalu bertanya pada seorang wanita apa yang sedang terjadi. Karena tidak mendapatkan jawaban yang jelas, mereka berdua akhirnya pergi dari tempat itu. Keesokan paginya, saat menonton di televisi, muncul sebuah berita yang menampilkan kejadian yang mereka lihat sebelumnya.
Karena menggunakan bahasa Rumania, Julia meminta Francis untuk menerjemahkannya. Francis berkata bahwa wanita itu terakhir kali terlihat dalam keadaan terbunuh, namun kejadiannya tidak dijelaskan secara lengkap. Julia semakin gelisah mendengar berita tersebut. Bahkan saat Francis mengajaknya berbicara, ia mengabaikannya karena pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Lalu Francis bertanya apa yang terjadi. Julia kemudian menceritakan bahwa seorang laki-laki yang berada di apartemen seberang jalan terus menatap dirinya di jendela kamarnya. Namun karena tidak ingin Francis khawatir, ia meminta lupakan saja kejadian tersebut. Di malam hari, seorang teman dari Francis datang berkunjung ke apartemen mereka. Kita sebut saja David dan Lia. Mereka membahas mengenai berita pembunuhan yang baru-baru saja terjadi di wilayah mereka. David mengatakan bahwa wanita yang dibunuh tersebut telah dipenggal kepalanya, mengaitkan dengan serangan sebelumnya di mana sebulan yang lalu seorang wanita dengan usia yang sama telah digorok di bagian lehernya hingga tewas. Banyak yang menduga bahwa tersangkanya adalah pembunuh berantai yang mereka sebut dengan Spidey atau laba-laba, yang sudah menewaskan 4 korban di mana semuanya adalah wanita. Mendengar hal itu membuat Julia semakin ketakutan. Bisa saja pembunuh itu datang ke tempatnya. Karena tidak nyaman dengan pembahasannya, Julia keluar untuk membuang sampah. Ia tak sengaja bertemu dengan tetangga samping kamarnya bernama Irina, lalu berkenalan di sana. Irina terlihat ramah dengan tetangga barunya. Kemudian scene berganti keesokan paginya, di mana Julia yang penasaran mencari tahu korban-korban dari pembunuh berantai tersebut. Dalam video korban yang selamat, menceritakan bagaimana si Spidey tersebut membungkus kepalanya, kemudian menutup wajahnya dengan bantal, lalu mengiris lehernya. Diketahui Spidey mengawasi para korban dan membuntuti keseharian mereka. Tentu saja Julia menjadi paranoid dan selalu waspada jika saja seseorang mengikuti dia dari belakang. Saat menonton di bioskop, tiba-tiba ada seorang pria duduk tepat di belakangnya. Julia yang merasakan kehadirannya dihantui rasa gelisah, bisa saja orang tersebut adalah Spidey. Karena ketakutan, Julia bergegas pergi dari bioskop tersebut dan beralih ke supermarket terdekat. Saat sedang berbelanja, ia merasakan ada seorang pria yang mengikutinya. Dan saat melihat bentuk sepatunya sama seperti pria yang berada di bioskop tadi, namun ia tidak sempat melihat wajahnya. Julia yang menaruh curiga mencoba menghindarinya sebisa mungkin. Namun saat sosok pria itu muncul kembali, dengan segera dia bersembunyi di balik ruangan dan kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia menceritakan hal tersebut kepada suaminya, bahwa dia terus dibuntuti oleh seorang laki-laki yang tak dikenali. Untuk menenangkan hati istrinya, Francis menyarankan untuk melihat CCTV pada supermarket tersebut. Namun saat tiba di sana dan melihat CCTV bersama Julia, Francis merasa bahwa istrinya hanya paranoid dan tidak merasa curiga terhadap laki-laki tersebut. Tentu saja dalam CCTV itu, gerak-geriknya tidak menunjukkan sesuatu yang mencurigakan. Namun Julia yang mengalaminya selalu dihantui rasa ketakutan. Scene berganti keesokan paginya, di mana Francis merasa khawatir kepada istrinya yang terus gelisah. Namun, ia tetap harus berangkat kerja. Saat Francis telah pergi, Julia menuju ke kamarnya dan duduk di dekat jendela yang tirainya hampir tertutup, untuk mengawasi pria yang selalu melihatnya di balik jendela. Sampai ia tertidur lelap, tidak melihat kemunculan pria tersebut. Malam pun tiba, Julia tidak pernah keluar rumah dan hanya berdiam diri di sana. Namun, tiba-tiba suara ketukan pintu berbunyi. Julia yang selalu waspada, perlahan membuka pintu kamarnya. Dan ternyata itu adalah tetangganya, yang terus mengoceh menggunakan bahasa Rumania. Julia yang tidak paham merasa bingung. Irina yang baru saja tiba menjelaskan kepada Julia bahwa ibu tersebut menanyakan kucingnya bernama Elvis yang hilang dan terus mencarinya. Julia mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat kucing tersebut. Irina yang melihat Julia sendiri saja di rumah,
kemudian mengajak Julia untuk mampir ke rumahnya. Julia dengan senang hati berada di sana. Mereka berbincang-bincang ringan, lalu Irina menunjukkan pistol yang ia simpan di laci mejanya untuk berjaga-jaga jika mantan kekasihnya kembali mengusiknya di rumah. Saat kembali ke rumah dalam keadaan setengah mabuk, Julia dengan memberanikan diri membuka tirai jendelanya dan menatap ke arah jendela kamar pria yang sering mengamatinya. Benar saja, ada bayangan seorang pria di sana. Untuk menghilangkan kecurigaannya, Julia mencoba mengangkat tangannya untuk membuktikan bahwa selama ini ia tidak diawasi oleh pria itu. Namun tak berselang, pria itu membalas dengan mengangkat tangannya. Ternyata kecurigaannya selama ini benar adanya. Kemudian ia melaporkan kepada polisi setempat bahwa ia terus dibuntuti oleh seorang pria. Dia yakin yang membuntutinya selama ini adalah pria di apartemen di seberang jalan dan menunjukkan foto yang ada di ponselnya. Namun Francis tidak mempercayai perkataan Julia dan menganggap Julia merasa tertekan karena selalu berdiam diri di rumah. Scene berganti di pagi hari, di mana Julia yang kesal ingin mencari tahu informasi mengenai pria tersebut. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengikuti langkah dari pria itu hingga membawanya ke sebuah klub malam. Dan diketahui pria itu bekerja sebagai cleaning service di sana. Setelah itu, ia tak sengaja berpapasan dengan Irina, yang ternyata juga bekerja sebagai penari di sana. Sesampainya di rumah, dia mengunci pintu dan menyanggahnya menggunakan kursi, agar tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke rumahnya. Namun, tiba-tiba Julia diserang dari belakang, dan wajahnya ditutupi menggunakan sarung bantal. Ternyata itu hanya sebuah mimpi, akibat selalu merasakan kecemasan. Saat terbangun, ia terpikirkan bahwa bisa saja suara teriakan dalam mimpinya itu sebuah kenyataan. Sehingga ia memutuskan untuk mengetuk tembok samping kamar Irina dan memanggilnya. Terdengar suara teriakan dari Irina yang membuatnya bergegas menuju ke kamarnya. Julia yang panik berkali-kali mengetuk pintu kamarnya, namun tidak ada jawaban. Membuat penghuni lain panik. Lalu, ibu pemilik apartemen tersebut segera membukakan pintu. Namun, tidak menemukan seorang pun di sana, melainkan kucing yang selama ini dicari oleh tetangganya. Ibu pemilik apartemen tersebut pun mengoceh kepada suaminya agar istrinya tidak membuat kegaduhan lagi di apartemen miliknya. Keesokan paginya, kekasih Irina datang untuk menemuinya. Namun, berkali-kali pintunya diketuk, tidak ada jawaban sama sekali. Padahal, dia berjanji ingin menemuinya di malam hari. Teleponnya pun tidak dijawab oleh Irina. Julia kemudian meminta tolong kepada kekasih Irina untuk pergi bersamanya ke apartemen di seberang jalan dan mengetuk pintu tepat di kamar pria yang selama ini selalu melihatnya di balik jendela. Namun, berkali-kali diketuk, tidak ada yang memberikan jawaban. Akhirnya, Julia sendiri yang mengetuk pintunya. Dan saat terbuka, ternyata seorang pria tua di sana. Karena ia pikir salah tempat, lalu ia bergegas pergi. Namun saat menunggu pintu lift, secara tak sengaja dia berpapasan dengan pria tersebut. Walaupun merasa cemas, Julia mencoba dengan tenang masuk ke dalam lift. Namun, pria itu terus menatapnya dengan tajam. Sesampainya di rumah, polisi datang menemui Julia. Bukan seorang diri, melainkan bersama pria tersebut yang diketahui bernama Mr. Weber yang malah membuat laporan bahwa dia selalu diawasi di balik jendela dan selalu dibuntuti oleh Julia, hingga mengganggu ayahnya yang sedang sakit. Yakin itu sebuah kesalahpahaman, polisi tersebut meminta mereka untuk berdamai. Lalu Francis menunjukkan sebuah berita bahwa si Spidey pembunuh berantai tersebut telah ditemukan. Berharap Julia bisa tenang saat itu juga. Tak berselang, Julia dan Francis pergi ke sebuah pesta yang diadakan oleh bos dari Francis. Saat mereka berkumpul, mereka membuat lelucon terhadap Julia yang selalu paranoid dengan Spidey. Merasa tersinggung, Julia pergi saat itu juga. Francis bahkan merasa lelah menghadapi Julia. Dia menganggap bahwa Julia hanya berimajinasi yang berlebihan dengan ketakutannya.
Kecewa dengan Francis, Julia segera kembali ke rumahnya. Saat menaiki kereta, ia tidak sengaja melihat Mr. Weber. Lalu Mr. Weber mendekatinya. Sebenarnya Julia masih ketakutan dengan pria itu. Namun dia berusaha untuk tetap tenang. Lalu Julia bertanya mengapa dia selalu membuntutinya. Mr. Weber berkata karena bosan harus menjaga ayahnya yang sakit sepanjang hari, akhirnya dia mulai memperhatikan keseharian orang-orang yang berada di sekitarnya. Sesampainya di rumah, Julia mengemas semua barang-barangnya. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara musik dari rumah Irina. Karena penasaran, dia menuju ke sana. Dan secara kebetulan pintunya tidak terkunci. Julia terus berjalan menelusuri hingga ke kamar Irina. Namun ia sangat terkejut melihat tubuh Irina dengan kepala yang sudah dipenggal. Tiba-tiba wajahnya ditutupi oleh plastik. Saat Julia dibaringkan, plastiknya kemudian dibuka. Benar saja, Mr. Weber ternyata adalah Spidey, pembunuh berantai yang selama ini dicari-cari. Karena sudah tidak berdaya, Julia mencoba berteriak meminta tolong. Lalu Mr. Weber mengiris lehernya. Secara perlahan, Julia berusaha menyeret badannya mendekati ruang tamu untuk mengambil pistol yang disimpan Irina di laci meja. Sedangkan Mr. Weber hanya berdiri melihat Julia. Darahnya terus mengalir membuatnya semakin lemah dan Julia tidak sanggup lagi untuk melangkah. Namun Mr. Weber menyadari bahwa anak kecil di apartemennya melihat kejadian tersebut. Dengan segera dia mencuci tangan dan bergegas pergi ke sana. Di sisi lain, saat Francis kembali, dia mencoba menelpon istrinya. Namun suara teleponnya terdengar dari kamar Irina. Saat itu juga dia melihat Mr. Weber keluar dari rumah Irina. Dan tiba-tiba Mr. Weber tertembak dari belakang hingga menjatuhkannya. Julia kemudian bangkit, ternyata dia hanya berpura-pura tewas untuk mengambil pistol tersebut. Secara perlahan, Julia melangkah keluar, membuat suaminya sangat terkejut, lalu ia menatap ke arah suaminya dengan raut wajah yang mengatakan bahwa ketakutannya selama ini benar adanya. Dan film pun selesai. Film ini menyajikan alur yang cukup menegangkan di awal hingga akhir, karena terbawa oleh kegelisahan yang ditampilkan oleh Julia yang penasaran mencari pria yang selalu membuntutinya, hingga akhirnya pria tersebut dapat dibunuh. Sekian dulu dari saya, semoga kalian terhibur. Thank you for watching and bye-bye.